kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kita diberi keamanan, dijauhkan dari segala macam bentuk musibah, bencana alam, dan juga kita bersyukur atas nikmat hidayah Islam dengan memahami agama ini dengan pemahaman yang benar, yaitu memahami Islam dengan cahaya sunnah, sehingga kita mengetahui mana jalan yang menuju kebenaran dan mana jalan yang menuju kebatilan, mana yang hak, mana yang batil, mana itu perkara yang sunnah dan mana itu perkara yang bid'ah. Maka ini adalah nikmat yang besar yang pantas untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada kajian malam hari ini adalah adab dalam mencari rezeki, adab dalam bekerja. Ragam orang, cara dalam mendapatkan rezeki. Ada orang yang bekerja menjadi pedagang, ada orang yang bekerja menjadi petani atau peternak, mempunyai peternakan yang besar, pertanian yang besar. Ada juga orang yang bekerja di kantoran. Ini adalah jalan seseorang mendapatkan rezekinya. Namun ini harus kita perhatikan bagaimana agama Islam memberikan cara, memberikan tatanan agar ketika kita mencari rezeki kita mendapatkan keberkahan. Tidak hanya uang yang kita peroleh, tapi uang tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam tidak mengajarkan
kepada seorang muslim untuk berpangku tangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kita diperintahkan untuk bekerja, bergerak. Ya, obah, orang apa. Maka kita harus bekerja. Maka syariat Islam mendorong manusia untuk bekerja, berusaha dan mencari rezeki dengan cara yang halal. Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi." Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini. Menyebarlah. Wabtaghu min fadlillah. Carilah rezeki karunia dari Allah. Wadkurullaha katsiran. Dan sebutlah, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Allah perintahkan kita untuk fantasiru fil ardi, menyebar, bertebaranlah kalian di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15, Allah Ta'ala juga berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan." Dialah Allah yang menjadikan bumi untukmu supaya mudah untuk dijelajahi. Famsu fi manakibiha, maka jelajahilah di segala penjurunya. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari sebagian rezekinya. Wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah kelak kita semua akan dikembalikan. Ya. Dua ayat ini jemaah rahimani wa rahimakumullah memerintahkan kepada kita agar kita itu bekerja, mencari ma'isyah, mencari rezeki, ya, dengan cara apapun, yang penting itu halal. Berdagang, berternak, menjadi karyawan, atau menjadi bos, atau menjadi pegawai, selama itu halal, itu diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma'akala ahadun ta'aman qattun." Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik, ya. Ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi. Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan yang dia hasilkan sendiri. Artinya apa? Dari hasil kerjanya sendiri. Ya. Ini perintah dari Allah. Apa yang kita peroleh itu kita makan sendiri, itu baik, lebih baik daripada kita misalkan meminta-minta. Ya. Kita bekerja, hasil yang kita nikmati itu adalah penghasilan yang baik, kata Rasulullah SAW. Maka Islam membenci orang yang berpangku tangan, malas, problemnya bergawe, orang yang bergawe, usaha, rasanya bergawe, rezeki itu harus ditakdirkan, rezeki itu harus jatai dewi-dewi. Nah terus nek wis ana jatai kan wong mboten boleh. Terus nopo nek awak dhewe iki aja mangan bakso terus bakso itu teko. Ya Allah, bakso nggih kosongan kowe jane sak jubu. Terus jenengan mboten boleh. Nopo terus bakso teko dhewe.
nopo ngarep-ngarep ya kalau ngarep kata disambut. Maka harus berusaha. Nah, bahkan di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Li'an yang tiba ahadukum hasman atau hasmatun ala dhahrihi khairan lahu min ayyas ala ahada." Sesungguhnya seseorang di antara kalian mencari kayu bakar. Jadi boleh kayu bakar. Ya. Li'an yahtatiba ahadukum hasmatan ala dhahrihi khairan lahu wa khairan lahu min an yas'ala ahada. Sungguh seseorang di antara kalian mencari kayu bakar dan membawanya di atas punggungnya itu lebih baik daripada meminta kepada orang lain. Jadi nopo hasil awak dhewe niku sing penting halal niku langkung saya tinimbang awak dhewe iki jalur-jalur karo dunia. Sebab sing jenenge jalur-jalur iki tidak boleh. Ya, tidak boleh kita meminta-minta kepada orang lain. Ya. Maka di jalan Rasulullah tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Harus punya hati. Ya. Ya. Ini diumpamakan dengan Nabi, seseorang golek kayu bakar hitam alas dikelumpukke ditawani dipinggul kan gen boyoke dibeto kulit itu langsung saya jadi bang dari itu apa jalur-jalur kok baik. Bahkan jamaah ini menurut para nabi, para anbiya itu juga mereka bekerja. Ya. Nabi Zakaria itu seorang tukang kayu. Nabi Daud, nama pekerjaan Nabi Daud pandai besi. Mereka makan dengan hasil kerjanya sendiri. Bahkan para nabi, ya, para nabi itu mereka kebanyakan pernah bekerja sebagai penggembala kambing. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal ayahnya, kemudian ikut dengan pamannya, ya, ikut dengan kakeknya sudah nggak ada, ikut dengan pamannya karena Abu Thalib itu kondisi ekonominya sudah tidak terlalu bagus. Nabi bekerja sebagai pengembala kambing, mengambil upah dari hasil anak tersebut. Jadi bapak-bapak di sini kalau punya kambing terus kambing bingung itu bukan pekerjaan yang hina, itu pekerjaan yang mulia. Misalnya ini mau mengurus itu betul bingung. Ya, tidak diterangkan mungkin di pakannya belum terpakai. Ini. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, adab yang pertama ketika kita mencari rezeki adalah memperbaikinya. Memperbaiki niat, mengikhlaskan niat, meluruskan niat. Okay. Ini yang harus kita pahami. Sebab kebanyakan orang itu mencari rezeki, dia bekerja mendapatkan gaji upah karena dunia. Yeah. Maka mencari rezeki itu bukan sekedar aktivitas dunia, cuma aktivitas biasa saja harian. Memiliki kewajiban pengelolaan suami boleh rezeki misalnya. Tapi pekerjaan itu dapat menjadi ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar. Ya, dengan akan tidak terkantor yang bergabung itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa anta ya Allah. Saya bekerja ini saya niatkan untuk menafkahi keluarga saya. Ya, gawe seneng anak cucu
Engko gajian iso dienggo bayar sekolah, iso dienggo keperluan kehidupan sehari-hari, syukur-syukur bisa ditabung dienggo piknik luar kota. Niku insya Allah akan menjadi pahala. Tapi kalau kita hanya sekedar rutinitas biasa, ya kita bukan jawab, kita bukan ganda. Tapi kalau itu bismillah diniatkan untuk ibadah kepada Allah karena ini kewajiban, akan mendapatkan pahala. Seorang muslim dapat berniat bekerja untuk menjaga kehormatan diri dari meminta-minta. Kemudian memenuhi kebutuhan keluarganya supaya kita itu tidak minta-minta. Kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membantu orang lain. Maka kalau mampu bisa membantu orang lain, serta mendapatkan harta yang halal yang dapat digunakan untuk kebaikan. Ya, digunakan untuk kebaikan. Maka hadis yang sering kita dengar, bahkan kita sudah menghafalnya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Sesuatu yang itu dibolehkan, mubah, kalau diniatkan untuk ibadah akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Olahraga gimana? Olahraga benar sehat, bisa ibadah. Makan minum gimana? Makan minum supaya badannya kuat bisa untuk beribadah. Bahkan mencari nafkah juga seperti itu. Ya, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pedagang misalkan, wong sing kerjane dodolan, pedagang hendaknya menghadirkan niat yang baik sejak memulai aktivitasnya. Di antaranya adalah kalau berniat dia berdagang itu menjaga diri dari meminta kepada manusia, mencukupi kebutuhan keluarga, membantu agama Allah, menasihati kaum muslimin dengan dia bekerja serta berlaku adil dan ihsan dalam bertransaksi. Apalagi pedagang, namanya pedagang itu nek laris, nek sepi sepi, kadang sepi, kadang laris. Nek yang pedagang yang jadi kopi berjualan uang sepi, padahal laris menunggu sepi sambat. Nomor boleh harganya murah. Setelah harga dok murah itu dok itu dibuang, tapi itu bagi seperti itu. Dia panen buah naga ini harganya murah, terus dibuang. Jeruk nomor itu termasuk nggak bersiko, dia nggak pikir. Ini uang itu senajan harganya murah itu ternyata uang yang pengen tuku itu buatan duit. Nomor dibuang, dia bisa dekat. Ya, harga susu betul, malah dibuang dulu. Ya, susu dulu lagi. Lain, ya. Jadi perlunya kita meluruskan niat kita dalam kita mencari nafkah, mencari maisha, mencari rezeki. Kemudian yang kedua, hendaknya bertawakal kepada Allah disertai mengambil sebab. Bertawakal itu dipasrahkan semuanya kepada Allah. Ya, hadis yang sering kita dengar, Allah memperumpamakan orang kalau bertawakal dengan sebenar-benar takwa, Allah akan memberikan rezeki kepada engkau sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Ya, esok-esok metu saka susu wetok entek bolong entale kosong, ora ngerti kantor entek pundi. Ya, ra duwe kantor bebas, aku ora ngerti rezeki ning ndi sing penting metu saka susu. Mungkin sore mulai itu kalian pun kebal. Ya, dia serahkan kepada Allah, terus apa dia bekerja. Nah ini luar biasa. Ya, maka tawakal itu bukan berarti terus berusaha.
Seperti tadi mau ngajak makan bakso. Betul, rezeki itu sudah ditulis. Ya, sudah dituliskan untuk kita. Tetapi kita juga harus berusaha mencari sebab. Apa usaha-usaha yang bisa mendatangkan rezeki untuk kita? Maka seorang muslim menyerahkan hasilnya kepada Allah. Makanya jamaah yang namanya orang berdagang berjualan, dia itu rasa tawakalnya tinggi. Dia berdagang yang penting aku mampu berjualan, dan dia terus berharap ya Allah berdagangan Tuhan untuk begini. Dia berharap kepada Allah. Ya. Tapi kita juga harus menempuh sebab-sebab yang dibenarkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Talaq ayat yang ketiga, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-17, fabtahu 'indallahi rizq. Maka carilah rezeki di sisi Allah, wa'buduhu washkuru lahu, sembahlah, beribadahlah kepada Allah dan bersyukurlah kepadanya. Ini ayat ini menunjukkan bahwa rezeki berasal dari Allah. Ya. Fabtahu indallahi rizqa. Rezeki datangnya yang menentukan, yang menetapkan adalah Allah. Tetapi manusia diperintahkan untuk mencarinya. Jadi pada umumnya diperoleh melalui usaha dan sebab-sebab. Saya disebutkan di beberapa Al-Quran dan hadis bahwa rezeki itu macam-macam. Ada yang rezekinya itu karena sudah ditetapkan oleh Allah. Ada rezekinya yang diperoleh dengan cara menikah. Wong itu nek bernikah biasanya rezekinya tambah nopo kurang. Tambah nopo kurang. Tambah. Itu nikah. Wong itu duwe omah, ngontrak. Nikah terus iso tuku lemah. Bangun lemah terus iso bangun omah. Untuk yang lain. Maksudnya gimana namu dibarengi ngomongan. Yang penting di ngomongan cepet, yang penting suwe, yang penting malah bukan dibarengi ngomongan. Dan itu termasuk rezeki dari Allah. Maka kita nggak boleh khawatir besok di. Itu namanya apa? Al-ham, takut, khawatir terhadap masa depan. Besok akan besok di namun kali ini. Gak usah khawatir. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang penting kita berusaha. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham. Al-ham itu khawatir terhadap masa depan. Kalau al-hazan terlalu berlebih-lebihan dalam penyesalan, menyesali kejadian-kejadian yang telah berlalu. Ya, baik. Ada rezeki karena menikah, ada rezeki karena dia beribadah. Senang silaturahim. Ya, senang silaturahim ke orang tuanya, ke kerabatnya, pakinya, budinya, pak bule. Dia senang silaturahim. Ya, mengamalkan sabda Rasulullah. Man ahabba an yus'alahu bi atharihi wa yus'alahu bi rizqihi falyasil rahimahu. Sing sapa wong pengen digawake umure dibagi rezekine, maka hendaknya dia selalu silaturahmi. Ya. Kadang sebab rezeki itu bisa jadi karena kita berbakti kepada orang tua.
lancar rezeki. Kadang syaratnya rezeki itu karena bisa jadi seseorang itu durhaka kepada orang tua. Loh, saya ini berbakti kepada orang tua, rezekiku ya sedikit orang, nggak banyak. Betul sedikit, tetapi Allah berikan apa? Berkah. Makanya itu adalah wasilah cara agar kita mendapatkan rezeki, salah satunya silaturahmi atau birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ya, baik. Jadi yang kedua adalah bertawakal dengan tetap mengambil sebab. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimahullah, di antara adab dalam mencari rezeki adalah berangkat lebih pagi dalam mencari rezeki. Dasi rumput ini adalah salah satu kiat cara agar kita mendapatkan rezeki adalah berangkat lebih pagi dalam mencari rezeki. Ini sholat, rezeki terus sholat subuh. Maksudnya apa? Makanya kasih. Jadi di antara ada mencari rezeki adalah memanfaatkan waktu pagi dan tidak membiasakan diri bermalas-malasan. Maka dalam surat Al-Isra Allah mengatakan fa'idza faragta fansab. Kalau sudah selesai, sudah kosong, maka segera beramal kembali, segera diisi. Ya. Kenapa kita mencari rezeki di waktu pagi? Karena Nabi Muhammad SAW mendoakan umatnya keberkahan di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah umatku pada waktu paginya keberkahan. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Maka seorang muslim hendaknya membiasakan diri memulai aktivitas dan pekerjaannya lebih awal. Jadi yang buka jam itu buka jam 6. Toko apa itu? Toko elektronik, apa toko kuliner, masakan. Buka pagi, terus ini terkep, ampun malas-malasan. Senin buka, Selasa buka, Rabu tutup. Bisa kaget kepada mahasiswa aku dan orang-orang. Di Parangtrinan Selasa sebelum tutup. Kamis buka, Jumat buka, gitu. Setudah tutup menaik. Hal ini marahin loh pelanggan. Kecewa. Nek misalnya tutup gitu, langsung Rabu ditutup itu ngasih informasi kabar di polisi. Ini. Jadi memulai aktivitas di waktu pagi. Ya. Tariq bin Shihab meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tidak membiarkan keluarganya kembali tidur setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Masya Allah, ya. Itu betul-betul praktek yang begini. Pokoknya baru sholat subuh orang muslim turun, ya, sampai terbit matahari. Ya, jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menerangkan seperti itu. Tidak membiarkan keluarganya kembali tidur setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Jadi aktivitas, baca Al-Quran, berzikir, atau olahraga, atau menyiapkan keperluan dagangannya, pekerjaannya. Ya, waktu pagi, waktu yang sangat berkah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika melihat anaknya tidur pada waktu duha, kemudian
Ibnu Abbas ini mengatakan kepada anaknya, atanamu fis sa'atil lati tuqsamu fihal arzaq. Apakah kamu mau tidur? Ngopo kok kowe iki malah turu di waktu rezeki itu dibagikan. Di tidur di waktu pagi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, apakah kamu mau tidur padahal waktu ini, waktu pagi itu saat rezeki dibagikan oleh Allah. Ya, nah ini. Jadi kita gunakan waktu pagi untuk beraktivitas. Itu akan membawa kebaikan. Ya, jadi yang pertama ada mencari rezeki, tadi meluruskan niat. Yang kedua bertawakal dengan tetap mengambil sebab. Dan yang ketiga adalah memulai aktivitas di waktu pagi atau berangkat lebih pagi dalam mencari rezeki. Kemudian yang keempat adalah mencari rezeki yang halal dan menjauhi subhat. Subhat itu adalah sesuatu yang meragukan. Seorang muslim tidak cukup hanya mencari penghasilan, penting oleh duit. Turun membuat gagas niku halal atau haram yang penting itu duit oke. Tetapi seorang muslim dia harus memastikan bahwa penghasilannya halal dan baik. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di muka bumi ini yang halal dan baik. Halal thayyiban. Surat Al-Baqarah 168. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan perkara yang haram itu juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Tetapi di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara yang meragukan. Ya, ada yang meragukan, ada yang samar-samar, remeng-remeng. Ini halal atau haram? Haram atau halal? Dengan samar-samar remeng-remeng ditinggal. Sudah rancu. Ya. Karena itu seorang muslim hendaknya tidak hanya menjauhi sesuatu yang jelas haramnya, tetapi juga berhati-hati terhadap perkara yang meragukan. Ya, tidak hanya mencari yang halal, tetapi juga menjauhi perkara yang haram dan yang rancu. Jadi adab yang keempat adalah mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang halal dan juga menjauhi syubhat. Kemudian yang kelima, menjauhi perkara yang haram. Ya, Islam dengan tegas melarang memperoleh harta melalui jalan yang haram. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, dengan cara yang salah. Ya. Kecuali dalam perdagangan dan berlaku atas dasar taradin minkum, yaitu suka sama suka, ridho, kodo-kodo ridho. Ini An-Nisa ayat 29. Ini nggak boleh kita mencari harta yang halal, menipu, ngapusi, corone sama ngapusi. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah 188, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 Allah mengatakan, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dengan jalan yang batil. Ya, ini tidak boleh.
Pagi saat itu penipuan luar biasa. Ya. Pengen jadi polisi, nanti calon, jadi polisi. Pegawai negeri, jadi calon pegawai negeri. Nomor boleh ngapusi, nanti ada perdagangan segitiga. Sepeda motor, mobil, rumah ditawarkan dengan harga murah. Untuk mungkin urusannya kalian pulang, aku kalian berikut. Itu nggak ada adik pulang, berseluruh pulang. Mak diberi terakhir. Wah betul sadar dan itu penipuan. Tapi itu barang murah istilahnya tak BBC setengah euro 10 juta, tak BBC 10 juta. Tekonen goni wongnya delok barangnya, oh ini pulang betul tentu dijalankan dari bayar. Oh pulang transfer kalian sinten. Dia kena perdagangan segitiga. Tapi gambarnya orang lain itu diambil, diiklankan lagi di tempat lain, dikasih harga yang berbeda. Itu kata. Padahal korbannya itu geriannya lebih ke Magelang, ke Semarang, dan Solo ini boleh. Itu kena penipuan segitiga. Makanya kalau kita cari barang itu ya, kalau dia harganya yang nakal, masuk sepeda motor harga normalnya 15 juta itu dijual 9 juta buat nakal. Nek betul-betul romito itu terus nakal. Ya, nah ini penipu. Dengan uang palsu, dengan hipnotis, dendam, jambret, copet dan lain sebagainya. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kita semuanya besok akan ditanya. Ya, wa amalihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Harta kita itu nanti akan ditanya. Ilmu itu sekolah di dunia. Terus kok belanja ini di rumah. Itu akan ditanya seperti itu. Ya, jadi masalah harta kita tidak bisa main-main. Harus mencari yang haram hukumnya sengaja mempercepat atau mendapatkan rezeki dengan melakukan maksiat. Ya, tidak boleh mergo butuh. Aku mergo kepepet terus nyolong sepeda motor. Pokoknya aku butuh mas. Bujuk orang lahiran, bujuk dan lahiran nyolong motor karena kepepet. Ya, itu bukan alasan. Tidak boleh seseorang alasan terus melakukan penipuan, korupsi, riba, kecurangan, mengambil hak orang lain, atau penghasilan yang haram ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, pengen seperti ada yang mudawi terus nopo tuku buyur, ibu buyur. Ya, aku tuku buyur terus itu tak hanya dari kafe. Ini tidak boleh. Ya, punya pesugihan atau yang lainnya. Ya, jadi adab yang kedelapan adalah menjauhi perkara yang haram. Kemudian yang keenam, tidak membiarkan kesibukan mencari penghidupan melalaikan ibadah, melalaikan akhirat. Ya, maksudnya jangan sibuk mengejar dunia sampai melupakan akhirat. Ya. Kenapa? Karena semua yang kita miliki itu besok akan kita tinggal. Ya, rumah yang mewah, mobil yang mewah, sepeda motor itu nggak akan kita bawa. Ya, nggak ada yang kita bawa. Rumah yang kita miliki luas, besok nikmati ya satu kali dua. Baju yang banyak kita bisa ganti pakai branded merek. Besok yang kita bawa ya hanya cuma sehelai kain warna putih, beberapa helai kain, nggak bisa kita bawa. Maka jangan sampai kita mengejar dunia sampai kita melalaikan kehidupan akhirat. Ya, Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya, tidak terlarang seseorang itu menjadi kaya atau sibuk bekerja. Tapi yang dilarang adalah ketika kesibukan tersebut membuatnya lupa kepada Allah, lalai kepada perintah Allah. Wahai sholat tetap berdoa, wahai sholat tetap naik sawah, tetap bekerja. Ya, kita minta rezeki kepada Allah, tapi kita melupakan zat yang memberi rezeki kepada kita, yaitu Allah. Ya, sampai tinggalkan sholat.
Padahal sholat itu berapa lama? Setengah jam nyampe nggak? Nggak nyampe. 10 menit sampai nggak sholat? Nggak nyampe. Paling perkiraan antara 5 menitan kita sholat. Ya, jangan sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Jadi ini penting karena Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-37, rijalun la tulhihim tijarah wala bai' an dzikrillahi wa iqamis shalah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Ini penting. Ya, jangan sampai kita lalai. Ya, sangat sibuk bekerja, berdagang, mencari penghasilan, boleh. Tapi kewajiban kepada Allah tidak boleh ditinggalkan. Maka seorang muslim tetap menjaga kewajibannya sholat, zakat, dan kewajiban terhadap keluarga. Ya, ini penting. Kemudian yang ke-7, mengetahui bahwa rezeki telah ditentukan. Kabeh itu pun itu jatah rezeki ini dewi-dewi. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, ketika kita sudah 120 hari di dalam janin, tsumma yursalu ilaihil malak, Allah mengirimkan malaikat. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, Allah memerintahkan untuk menulis 4 perkara, takdir, bikatbi rizkihi, bikatbi amalihi wa rizkihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ditulis amalannya orang ini, ditulis rezekinya, kemudian ditulis ajalnya, dan juga ditulis apakah dia menjadi orang yang bahagia atau sengsara. Tentu rezeki itu sudah dicatat, tinggal kita berusaha. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqahu. Seseorang tidak akan meninggal, tidak akan mati sampai Allah menyempurnakan rezekinya. Fala tastabtilu rizqa, maka janganlah kalian menganggap rezeki itu datang terlambat. Fala tastabtilu, janganlah kalian menganggap rezeki itu datangnya terlambat. Jadi orang itu, Bapak Ibu, kalau dia sudah mati, berarti jatah rezekinya sudah habis. Sesungguhnya Allah, ya, seseorang di antara kalian tidak akan meninggal sampai Allah sempurnakan rezekinya. Ini menunjukkan kalau orang itu sudah meninggal, bahwa jatah rezekinya sudah habis. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, di antara adab kita mencari rezeki adalah memohon rezeki kepada Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, was'alullaha min fadlihi, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Ya, ini doa. Kemudian Nabi Musa alaihi salam dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-24, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Jadi minta kepada Allah, Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku petunjuk, dan berilah aku rezeki. Ini di antara doa kita, ya, meminta rezeki kepada Allah Taala wa Ta'ala. Yang penting pertama minta diampuni dosa untuk kita sendiri, ya. Baru setelah itu minta diberi rahmat, diberi petunjuk, dan warzuqni, ya, diberi rezeki. Ya, makanya ini Bapak Ibu jamaah rahimahullah, di antara zikir pagi ketika subuh, di antara zikir yang diucapkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman
nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa zikir yang dibaca ketika pagi hari. Ya. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya di antara adab dalam kita mencari rezeki ada ketika kita bekerja, tapi yang pertama adalah meluruskan niat. Yang kedua, bertawakal sambil berusaha. Yang pertama meluruskan niat, yang kedua bertawakal sambil berusaha, kemudian yang ketiga memanfaatkan waktu dengan baik, khususnya waktu pagi. Kemudian mencari yang halal, meninggalkan yang subhat. Dan keempat, yang kelima, menjauhi segala bentuk penghasilan yang haram, tak riba, tak judi, ya, menipu, ya, mencuri, korupsi. Itu bukan cara seseorang mendapatkan harta yang benar menurut agama Islam. Kemudian yang keenam, tidak membiarkan pekerjaan atau jangan sampai pekerjaan itu melalaikan akhirat. Jangan sampai pekerjaan mengejar dunia itu melalaikan akhirat kita. Meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, yakin bahwa rezeki itu sudah Allah tetapkan, sudah dijatah. Masing-masing kita itu memiliki jatah rezekinya, ya, dan tidak akan habis sampai kita meninggal dunia. Kalau kita sudah meninggal dunia, berarti jatah rezekinya sudah habis. Kemudian yang kedelapan adalah berdoa, meminta kepada Allah yang Maha memberi rezeki. Ya, jangan minta kepada yang lain, malah minta ke Biro itu, minta ke Gunung Kali, Gunung Kokokut, ya, ke Buso itu dan lain sebagainya. Ya, kalau minta ke dukun daerah dukun kok malah kita cari dukun ke dukun dan seperti itu. Nah, ini hendaknya kita hindari. Karena kita sudah beribadah kepada Allah, maka kita menerapkan keyakinan kita, yaitu iya karena dulu, wa iya karena sekali. Hanya kepada Allah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Allah ya Allah kami mohon pertolongan. Ini Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima. Kita juga memohon kepada Allah diberi anak keturunan yang soleh dan solehah, diberi kesehatan, keselamatan di dunia dan akhirat, diberi istiqomah Islam sampai wafat, dan semoga di akhir hayat kita nanti kita mendapatkan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.